Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait bagaimana cara menggunakan ataupun memberi laporan terhadap sistem pelaporan ujian yang telah kita gunakan sekarang. Nah, langsung saja di sini setelah melakukan login di sistem, maka di sini ada dua menu. Yang pertama itu jadwal mengawas. Kita klik jadwal mengawas, maka di sini terdapat beberapa jadwal dan di sini statusnya ujian berlangsung. Nah, ketika ujian sedang berlangsung, maka yang kita lakukan yang pertama kali adalah melakukan absensi. Kemudian iya. Setelah lakukan absensi berhasil, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah upload foto bukti. Nah, di sini ada syaratnya, ekstensi filenya, kemudian pastikan tidak terdapat tanda titik pada nama file ataupun nama gambarnya, karena nanti dapat menggagalkan proses upload foto bukti. Kemudian di sini pilih foto bukti yang ingin kita upload, kemudian kita upload sekarang. Dan setelah berhasil upload, maka selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah input data untuk menerbitkan berita acara. Nah, di sini setelah foto bukti kita berhasil di-upload, maka selanjutnya di sini kalau misalkan udah oke, maka input data di sini kita pilih jenis soalnya, kemudian media yang kita gunakan, kemudian jumlah peserta yang hadir, dan yang terakhir adalah keterangan ujiannya itu lancar atau ada kendala. Kemudian di sini kita simpan. Setelah kita lakukan penyimpanan data, selanjutnya jangan lupa untuk melakukan submit. Nah, yang terakhir yang kita lakukan adalah setelah semua data dan foto buktinya udah oke, maka kita lakukan yang terakhir adalah submit ini. Jadi jangan lupa submit. Kalau kita tidak submit, maka nanti ini tidak akan bisa diverifikasi oleh prodi. Nah, di sini kita lakukan submit. Setelah kita lakukan submit, maka statusnya berubah menjadi sedang meminta verifikasi. Nah, sampai di situ maka selesailah tugas sebagai pengawas ujian. Nah, bagaimana jika statusnya sedang berakhir ataupun sudah berakhir masa ujiannya? Nah, setelah berakhir, maka nanti dia akan masuk ke halaman history harusnya. Jadi ketika ujian itu telah berakhir, maka di halaman jadwal mengawas tidak akan ada lagi jadwal ataupun kosong seperti ini. Nah, selanjutnya kita berada di history mengawas. Nah, statusnya sekarang ujian sudah berakhir karena sekarang udah jam 6.31 IM, sedangkan berakhir dia jam 6.12. Nah, itu contoh aja ya. Kemudian bagaimana kalau kita belum melakukan upload sama sekali dan belum melakukan submit? Nah, di sini kita ada button edit, dan button edit ini tersedia selama 3 hari. Setelah 3 hari, maka secara otomatis button edit ini akan hilang. Nah, di sini kita lakukan edit. Misalkan di sini kita belum submit nih, di sini edit. Nah, di sini belum ada foto buktinya sama sekali, datanya belum ada sama sekali. Nah, di sini kita langsung aja pilih datanya. Kemudian di sini, kemudian selanjutnya di sini jumlah hadir, keterangan ujiannya, dan ini pilih foto buktinya. Pilih foto buktinya di sini. Misalkan ini kita simpan. Nah, setelah melakukan penyimpanan data, maka secara otomatis dari awalnya di sini belum disubmit, maka di sini statusnya simpan perubahan dan minta verifikasi ulang. Jadi secara otomatis nanti dia akan meminta verifikasi ulang kepada prodi ataupun meminta verifikasi. Dan sampai di sini tugas sebagai pengawas ujian sudah selesai untuk kelas yang telah diisi ini. Nah, ini statusnya sudah berubah sedang meminta verifikasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Perlu diingatkan kembali bahwa button edit ini tersedia selama 3 hari
setelah ujian dilaksanakan. Ini tanggal 22, berarti 3 hari ke depan maka batin ini tetap tersedia. Setelah 3 hari maka batin tersebut akan hilang secara otomatis. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.